Kasus parodi kehamilan yang dilakukan Natalie Holzer bersama DJ Panda menuai polemik panas di media sosial. Parodi tersebut dinilai menyindir langsung kondisi Erika Carlina yang tengah hamil besar. Apalagi terjadi di tengah kasus hukum antara Erika yang melaporkan DJ Panda atas dugaan pengancaman. Meskipun Natalie sudah mengunggah permintaan maaf secara terbuka, publik tetap tidak tinggal diam. Banyak netizen yang budiman bahkan menyeret kembali nama Putri Delina, mantan anak sambung Natalie, dan meminta maaf karena dulu sempat menghujat Putri demi membela Natalie. Video-video lama Putri menerima hujatan pun kembali viral. Dalam permintaan maafnya, Natalie tidak bermaksud menyinggung siapapun dan memohon maaf kepada Erika, serta menjadikan pembelajaran ke depan untuk lebih berhati-hati dalam memilih partner kerja dan berteman. Sementara itu, DJ Panda sudah meminta maaf kepada pihak-pihak terkait, termasuk DJ Bravi kekasih Erika yang dengan tegas mengatakan bahwa urusan hukum tetap akan berjalan. Ia berharap masalah ini bisa jadi pelajaran soal pentingnya tanggung jawab dan kedewasaan. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi publik figur agar berhati-hati dalam bersikap di ruang digital, karena dampaknya bukan hanya menyakiti tapi juga bisa berujung pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pihak yang merasa terganggu atas unggahan tentang video konten yang sebagaimana sudah beredar di luar sana, secara pribadi, saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun dan saya memohon maaf pada Mbak R jika masalah ini sudah melebar kemana-mana. Tentunya masalah ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi dalam memilih partner kerja dan berteman. Sekali lagi, saya minta maaf. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Gila ya, Mbak Erika ini betul-betul memang dia salah. Dia mengakuin itu tidak dibenarkan atas perilakunya yang hamil itu. Tapi dia menjaga mental anaknya. Tapi ini si mbak-mbaknya yang nggak mikir. Dia single parent hamil kayak gimana kalau dibully, diparodikan. Kamu lihat nggak sih ya mbak, mukanya itu Mbak Erika itu, lihat nggak? Saking dia stresnya, nggak mikirkan kamu. Tapi dia bisa loh memaafkan kamu, memikirkan anak kamu. Tapi kamu nggak memikirkan anak dia yang belum keluar, belum menghirup udara. Tapi kamu udah kasih mental yang sangat, jejak digital itu nggak bakal hilang. Itu otaknya di mana sih? Otaknya di mana? Betul nggak netizen? Nah lo, kemarin plafonnya DJ Panda yang bocor, makanya temboknya nampak rembes. Sekarang VN-nya Natalie Holzer nih yang bocor, makanya netizen jadi makin peres. Ternyata story DJ Panda kapan hari yang bilang maaf ya Kak Natalie, padahal nggak tahu apa-apa tapi jadi kebawa-bawa. Ternyata itu story disuruh sama Natalinya sendiri. Buset, ngerepotin banget jujur kalau punya teman kayak gini. Ketimbang bikin story aja kita disuruh gitu loh. Dan yang aneh ya, yang aneh, dalam permintaan maafnya Natalie ini ada kata-kata next saya akan lebih berhati-hati dalam memilih partner kerja. Kayak seakan-akan jadi kayak ya gue nggak salah, yang salah teman-teman dan partner kerja gue gitu. Kok jadi ngapa kayak di detik terakhir pun ya kalian masih saling nyalahin gitu loh. Kenapa gitu? Kata gue mending bilang next saya akan lebih berhati-hati dalam menyeberang jalan. Itu masih mending gitu ketimbang bilang kayak gitu. Jatuhnya kayak nggak ngerasa salah, ngerti nggak sih lo? Padahal VN itu udah kayak menjawab semuanya. Ibu parodi dasar akhirnya minta maaf. Kata gue ngapain minta maaf? Kagak usah minta maaf, kan katanya kagak tahu apa-apaan. Ngapain sekarang minta maaf? Kata gue tuh siapa yang nyepuin, siapa
apa itu berani? Lu tahu nggak lawan lu siapa? Lawan lu itu DJ terkenal sayang. Berani-beraninya lu cepuin, kata gue. Lu siap-siap dibombardir dar-der-dor lu, kata gue. Berani-beraninya lu ngecepuin nih kan. Aduh, lawan lu tuh ibu-ibu DJ. Ini mah ya kata gue mah ya definisi dicepuin sama circle sendiri lah. Pan katanya maunya niatnya ke cari aman nih. Bukannya malah aman, malah kecemplung. Ya udah kecemplung, kelelep, kagak ada yang nolongin lagi dah. Aduh, kata gue juga bisa-bisanya dah itu rekaman kebongkar, bisa-bisa itu rekaman bocor gitu. Itu yang ngecepuin, itu dapat tekanan-tekanan apa gitu, apa kagak, apa bagaimana? Bisa-bisa itu rekaman kesebar, tapi makasih ya. Itu gara-gara ada tuh rekaman jadi ada pencerahan baru, jadi terungkap semua kebohongan-kebohongannya kan. Ada-ada aja lagi Anda, kata gue mah. Udah jadi ibu-ibu mah jadi ibu-ibu aja, udah diem-diem aja. Kalau udah salah tuh minta maaf. Udah ngapain blunder sana sini ujung-ujungnya juga minta maaf. Ngapain kalau ujung-ujungnya sama, kata gue teh. Sakit loh itu dicepuin sama circle sendiri. Kata gue mau mendingan lu join membership circle bahagia, kata gue, daripada ikut circle cepu ya kan. Circle bahagia no, circle cepu yes ya, kata gue mah ya. Kesian banget nasib lu bu, ya Allah. Udah mesti nafkain anak laki-laki ya kan, anaknya masih kecil gitu ya kan. Mana kerjaan sekarang banyak ke cancel gitu ya kan. Ini gue nggak bermaksud bawa anak, cuman kan emang ente kan janda ya bu ya. Ya ente kan sama kayak saya, janda menafkahi anak sendiri gitu ya kan. Cuman ente aja masih dinafkahin itu, masih ada gono gini untuk anak gitu ya kan. Lagian udah tahu begitu pakai belagu, pakai nantangin ini itu segala macam. Lah giliran udah begini kayak yang saya minta maaf juga ujung-ujungnya emang ngapain? Giliran job udah pada ke cancel, duit udah pada menjauh, baru ente minta maaf ngapain? Kata gue mah ya kalau mau minta maaf mah dari awal gitu ya. Ngapain lu blunder muter-muter sana sini. Kalau ujung-ujungnya minta maaf mah ya gue kira mah bakal sok keras ya kan. Jadi dejavu gue tuh sok keras begitu. Makanya bu, lain kali kalau cuci tangan itu yang bersih. Ngomong pakai muter-muter ngalur ngidul sok keras apa segala macem. Begitu udah kebongkar baru klarifikasi minta maaf. Tuh kalau kagak kebongkar kata gue kagak ngaku juga tuh. Sakit loh dicepuin sama circle sendiri. Sakit loh. Mana itu voice note lagi ya kan. Aduh, petenteng nggak tahu, gue nggak tahu apa-apa. Jangan bawa gue, kok jadi bawa gue sih, gila nih rame banget bla 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 bla. Ujung-ujungnya dek bisa minta tolong nggak upload story bla bla bla. Ya adek-adek aneh banyak rupanya. Lu Panda, kalau kata gua mah ya, kalau misalnya lu cari temen tuh yang bener-bener setia Panda, yang baik, pokoknya yang selalu ada dimanapun, saat lo seneng, saat lo di bawah, itu jangan kayak dia. Kasian. Lu juga Natali jangan kayak gitu, kasian si Panda no, butuh support. Udah kehilangan kerjaannya, jobnya semuanya di cancel, sekarang kehilangan temennya anjir yang support. Giliran lu happy dia dekat, giliran sekarang lu dihujat dia cuci tangan sendiri, nggak mau ikutan dihujat juga anjir, malah ngejauh, malah kayak gitu. Kasian no si Panda sendirian tuh. Gua akan banyak berkomentar tentang ini ya guys ya, gue serahin semuanya ke netizen. Menurut kalian kayak gimana, komen di bawah. Makin seru aja nih dunia DJ yang suka bohong, suka sok ngartis, merasa dirinya paling terkenal, star syndrome, yang awalnya klarifikasi bilangnya itu bukan buat guyonan atau membecandain Mbak R. Ternyata nih, lihat nih, Kak Natali, maaf ya, kakak nggak tahu apa-apa, jadi kebawa. Sekarang gue kasih bukti selanjutnya bahwa ini semua adalah kebohongan belakang tim atau circle kebahagiaan atau hura-hura ini. Bayangkan kamu hamil, tapi tak ada cincin di jari, tak ada pesta pernikahan, tak ada status yang membuat semua orang tenang. Yang kamu punya hanya nyawa kecil yang tumbuh dalam tubuhmu dan keberanian yang perlahan kamu bangun setiap malam saat air mata jatuh tanpa suara. Semua orang berkata, kenapa tidak digugurkan saja? Tapi kamu tahu, bukan tubuh mereka yang berubah, bukan mereka yang menahan mual, bukan mereka yang menatap langit dan bertanya, Yang Maha Kuasa, aku masih pantas dicintai kan? Dan saat dunia menjauh, satu orang datang, bukan ayah dari anakmu, tapi lelaki yang memilih tinggal. Tidak karena dia harus, tapi karena dia mau. Dia yang bilang, aku tahu ini bukan darahku, tapi aku mau jadi pelindungnya. Ini bukan cerita cinta biasa, ini tentang keberanian seorang perempuan melawan stigma, dan tentang pria yang cukup jantan untuk berdiri di tengah badai yang bukan miliknya. Kepada semua perempuan yang ditinggalkan saat mengandung, ingat, kamu tidak sendiri. Dan kepada para pria, jadilah pelindung, bukan karena kewajiban, tapi karena itu keputusan yang membuatmu manusia. Ini bukan tentang benar atau salah, ini tentang
keberanian mencintai tanpa syarat. Seseorang yang butuh dengar ini, tulis di komentar, apa arti keluarga bagimu? Karena kadang keluarga bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat semua orang pergi.